Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu isnofosil. Apa itu isnofosil? Isnofosil sendiri adalah suatu struktur sedimen yang berupa trek, trail, gurau, boring, dan tunnel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah trek atau jejak kaki dari organisme yang mengalami fosilisasi. Yang kedua adalah trail, sama halnya dengan trek. Trail itu jejak kaki suatu organisme yang selama hidupnya berjalan atau berpindah tempat dengan menggunakan badannya atau menyeret badannya. Yang ketiga adalah boring. Boring sendiri yaitu ekskavasi atau penggalian dari suatu organisme pada suatu struktur sedimen. Yang keempat ada burrow. Sama halnya dengan boring, burrow hanya terjadi pada substrat kayu. Karakteristik isnofosil. Isnofosil sendiri tidak begitu relevan untuk penentuan umur suatu batuan. Isnofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme pada saat hidup. Tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda-beda, tergantung dari substratnya masing-masing. Klasifikasi isnofosil. Yang pertama adalah Repechnia. Repechnia sendiri adalah jejak berpindahnya suatu organisme dari satu tempat ke tempat yang lain. Chubisnia. Chubisnia itu adalah jejak istirahatnya suatu organisme pada sedimen yang halus. Bisa juga organisme tersebut bersembunyi dari ancaman predator atau sedang menunggu mangsa. Selanjutnya ada Fugitsnia. Fugitsnia sendiri adalah jejak yang dihasilkan organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Selanjutnya ada Dominchnia. Dominchnia adalah jejak saat organisme itu tinggal pada substrat sedimen. Bisa dikatakan rumah dari organisme tersebut. Vodinichnia adalah jejak bagaimana suatu organisme itu mencari makan di dalam substrat sedimen. Agrichnia adalah suatu jejak organisme untuk membuat perangkap makanan atau menyimpan makanan di substrat. Selanjutnya adalah Paschichnia, adalah hampir sama dengan Repechnia, tapi organisme tersebut berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme yang ada di atas substrat. Substrat dan preservasi isnofosil. Apa itu substrat? Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak itu dapat ditemukan. Sedangkan kalau preservasi itu adalah melestarikan suatu isnofosil baik dengan merawat atau membuat isnofosil itu tetap ada atau tidak mengalami kepunahan. Substrat terbagi menjadi 4, yaitu soft ground yang artinya pada umumnya tidak terkonsolidasi, firm ground atau semi consolidated yaitu belum terlitifikasi, lalu ada hard ground terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Yang terakhir ada wet ground in situ dan menurut rata substratnya berkarbon. Suatu isnofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu epirelief, yaitu ditemukan pada bagian atas dari lapisan. Full relief ditemukan pada tubuh lapisan. Semi-relief itu ditemukan pada batas lapisan. Yang terakhir ada hiporelief, ditemukan bagian bawah dari lapisan. Lalu ada isnofasias. Sebelumnya, fasias adalah suatu penampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik, geometri,
dan sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Jadi, Isnovasies sendiri adalah kumpulan dari beberapa isnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Yang pertama adalah Tripanites isnofosis. Terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan, atau tadi yang bisa disebut hard ground. Biasanya terbentuk di pantai berbatu. Bentuk dari Tripanites ini adalah U, silinder, dan berbentuk air mata. Selanjutnya ada Teredolites isnovasies. Teredolites ini terbentuk pada substrat kayu, hanya pada substrat kayu, dan diproduksi oleh organisme laut. Selanjutnya adalah Glossophagites isnovasies, yaitu terbentuk pada wort guran substrat atau lumpur yang terhidrasi. Bentuk dari Glossophagites ini berbentuk U, silinder, dan berbentuk air mata. Selanjutnya ada Scolytos isnovasies. Scolytos isnovasies ini terjadi pada gelombang laut yang tinggi dan kekuatan yang sedang. Bentuk dari Scolytos sendiri adalah berbentuk silindris. Biasanya digunakan oleh organisme untuk melindungi diri terhadap saat air surut, dan juga bisa menjadi sarana melarikan diri dari pergeseran permukaan. Psilonicus isnovasies terbentuk di daerah marim dan daerah yang sangat dangkal dekat dengan pantai. Bentuknya adalah U, Y, berporos vertikal dengan terowongan yang horizontal. Selanjutnya ada Neretes isnovasies, adalah terbentuk pada lingkungan laut dalam. Pada lingkungan turbidit, tingkat keragaman jumlah jejaknya tinggi, namun kelimpahan jejak individunya rendah. Selanjutnya ada Geopicus isnovasies, terbentuk di laut dalam, di mana airnya tenang, tidak terpengaruhi oleh gelombang, dan kadar oksigennya cukup rendah dengan berdasar lumpur. Selanjutnya ada Cruziana isnovasies, terbentuk di laut dangkal, mengindikasikan sedimen halus terpilah dengan baik dan kondisi arus yang sedang. Yang terakhir ada Scoiania isnovasies, yaitu keragaman jejak kumpulan fosil rendah. Jejak diawetkan di daerah fluvial dan endapan danau sedimen. Sering dijumpai di danau dan pasir. Lalu, apa fungsi kita mempelajari isnofosil? Fungsi kita mempelajari isnofosil adalah untuk menentukan korelasi stratigrafi, interpretasi paleokologi, interpretasi lingkungan pengendapan, interpretasi batimetri. Sekian